Pernahkah Anda begitu yakin bahwa pendapat Anda benar, lalu beberapa waktu kemudian menyadari bahwa Anda ternyata keliru? Mungkin Anda pernah memilih pekerjaan yang ternyata tidak cocok, mempercayai informasi yang ternyata tidak lengkap, menilai seseorang terlalu cepat, atau mempertahankan suatu keputusan hanya karena merasa malu untuk mengaku bahwa keputusan itu salah. Masalahnya, semakin lama kita mempercayai sesuatu, semakin sulit kita melepaskannya. Pendapat perlahan berubah menjadi bagian dari identitas. Ketika pendapat itu dipertanyakan, kita tidak lagi merasa sedang mendiskusikan sebuah gagasan. Kita merasa diri kita sedang diserang. Karena itulah, banyak orang lebih suka mempertahankan keyakinan lama daripada menerima kenyataan baru. Padahal, dunia terus berubah. Informasi berkembang. Situasi berganti. Apa yang berhasil kemarin belum tentu masih tepat hari ini. Disinilah buku Think Again karya Adam Grant menjadi penting. Buku ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berpikir. Buku ini mengajak kita mempelajari kemampuan yang jauh lebih sulit, memikirkan kembali apa yang selama ini sudah kita anggap benar. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak hingga akhir, karena pelajaran terakhir dari buku ini dapat mengubah cara Anda mengambil keputusan, menghadapi perbedaan, dan merencanakan masa depan. Bagian 1. Kita terlalu mencintai kepastian. Manusia menyukai kepastian. Kita senang mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita ingin masalah memiliki jawaban yang jelas. Kita merasa nyaman ketika dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, berhasil atau gagal, pintar atau bodoh, teman atau lawan. Kepastian memberikan rasa aman. Namun, rasa aman itu kadang menipu. Bayangkan seorang guru yang telah menggunakan metode mengajar yang sama selama bertahun-tahun. Dahulu metode tersebut berhasil. Murid-murid mengikuti pelajaran dengan baik. Nilai mereka meningkat. Lalu datang generasi baru dengan kebiasaan belajar yang berbeda. Mereka membutuhkan media yang lebih visual, diskusi yang lebih aktif, dan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Guru itu mempunyai dua pilihan. Ia dapat berkata, metode saya sudah terbukti. Murid sekarang saja yang sulit diatur. Atau ia dapat bertanya, apakah cara saya masih sesuai dengan kebutuhan mereka? Pilihan kedua jauh lebih sulit, karena menuntut keberanian untuk mengakui bahwa pengalaman panjang tidak selalu menjamin bahwa cara lama tetap menjadi cara terbaik. Inilah gagasan utama Think Again. Pengetahuan memang penting, tetapi kemampuan memperbarui pengetahuan juga sama pentingnya. Kita sering menganggap orang cerdas sebagai orang yang mempunyai banyak jawaban. Namun, orang yang benar-benar bijaksana bukan hanya memiliki jawaban. Ia juga mengetahui kapan jawaban tersebut perlu diperiksa kembali. Bagian 2. 3 peran yang membuat pikiran kita terkunci. Adam Grant memperkenalkan beberapa pola yang sering kita gunakan ketika mempertahankan keyakinan. Pola pengkhotbah, jaksa, dan politisi. Ia kemudian mengajak pembaca beralih menuju pola berpikir ilmuwan. Kerangka tersebut juga muncul dalam panduan diskusi resmi Think Again. Ketika menjadi pengkhotbah, kita menganggap keyakinan kita sebagai kebenaran yang harus disampaikan. Kita sibuk meyakinkan orang lain, tetapi jarang memeriksa kelemahan pendapat sendiri. Ketika menjadi jaksa, kita mencari kesalahan dalam pemikiran orang lain. Tujuan kita bukan memahami, melainkan memenangkan perdebatan. Ketika menjadi politisi, kita memilih pendapat yang membuat kita diterima oleh kelompok tertentu. Kita tidak selalu mengatakan apa yang benar-benar kita yakini. Kita mengatakan sesuatu yang akan memperoleh dukungan. Ketiga peran ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di ruang rapat, seseorang menolak gagasan baru bukan karena gagasan itu buruk, tetapi karena bukan dirinya yang mengusulkan. Di media sosial, orang membaca sebuah berita hanya untuk mencari bahan yang mendukung pendapatnya. Di rumah, orang tua menolak pandangan anak karena merasa pengalaman orang tua tidak boleh dipertanyakan. Di sekolah, murid takut bertanya karena khawatir dianggap tidak memahami pelajaran. Dalam semua situasi itu, percakapan berhenti menjadi proses belajar. Percakapan berubah menjadi pertandingan harga diri. Kita tidak lagi bertanya, apa yang dapat saya pelajari? Kita bertanya, bagaimana saya membuktikan bahwa saya benar? Bagian 3, berpikir seperti ilmuwan. Sebagai pengganti 3 peran tadi, Adam Grant mendorong kita mengembangkan cara berpikir seperti seorang ilmuwan. Ilmuwan tidak memulai dengan kepastian mutlak. Ia memulai dengan pertanyaan. Ia membuat dugaan, mengumpulkan bukti,
melakukan pengujian, lalu bersedia memperbarui kesimpulan ketika bukti baru muncul. Berpikir seperti ilmuwan tidak berarti kita harus bekerja di laboratorium. Sikap ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda seorang pengusaha yang ingin meningkatkan penjualan. Cara berpikir yang terlalu yakin akan berkata, pelanggan pasti menyukai produk ini. Kita hanya perlu memasang lebih banyak iklan. Cara berpikir ilmuwan akan bertanya, apa bukti bahwa masalahnya ada pada iklan? Mungkinkah masalahnya terletak pada harga, kualitas produk, pelayanan, atau target pasar? Kemudian Anda mencoba beberapa langkah kecil, membandingkan hasilnya, dan belajar dari data. Perbedaannya sederhana, tetapi sangat penting. Orang yang ingin selalu benar melihat kegagalan sebagai ancaman. Orang yang berpikir seperti ilmuwan melihat kegagalan sebagai informasi. Ia tidak mengatakan, saya gagal, berarti saya tidak mampu. Ia mengatakan, percobaan ini belum berhasil. Apa yang dapat dipelajari? Dengan pola ini, kesalahan tidak lagi menjadi akhir dari perjalanan. Kesalahan menjadi bahan untuk memperbaiki arah. Bagian 4, kerendahan hati bukan berarti rendah diri. Sebagian orang takut mengakui ketidaktahuan karena menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Mereka merasa harus selalu mempunyai jawaban. Seorang pemimpin merasa harus memahami seluruh persoalan. Seorang guru takut mengatakan, saya belum tahu. Orang tua khawatir kehilangan wibawa apabila mengakui kesalahan kepada anak. Padahal, ada perbedaan besar antara rendah diri dan rendah hati. Rendah diri berkata, saya tidak mampu. Pendapat saya tidak berharga. Rendah hati berkata, saya memiliki kemampuan, tetapi pemahaman saya tetap mempunyai keterbatasan. Sikap inilah yang sering disebut sebagai kerendahan hati yang percaya diri. Kita tetap yakin terhadap kemampuan untuk belajar, tetapi tidak menganggap pengetahuan saat ini sudah sempurna. Seorang guru dapat berkata kepada muridnya, pertanyaanmu sangat bagus. Saya belum mempunyai jawaban yang cukup kuat. Mari kita cari bersama. Kalimat itu tidak menurunkan wibawa guru. Justru sebaliknya, guru tersebut sedang memperlihatkan teladan intelektual, bahwa belajar tidak berhenti ketika seseorang menjadi pengajar. Demikian pula seorang pemimpin dapat berkata, keputusan sebelumnya dibuat berdasarkan informasi yang tersedia saat itu. Sekarang terdapat fakta baru, sehingga kita perlu mengubah arah. Mengubah keputusan bukan selalu tanda ketidakkonsistenan. Kadang-kadang, itu adalah tanda bahwa seseorang cukup jujur untuk mengikuti kenyataan. Bagian 5, jangan hanya mencari orang yang mendukung Anda. Kita biasanya menyukai orang yang setuju dengan kita. Mereka membuat kita merasa nyaman, cerdas, dan diterima. Namun, apabila semua orang di sekitar kita selalu membenarkan pendapat kita dapat kehilangan kemampuan melihat kelemahan sendiri. Karena itu, kita membutuhkan orang-orang yang berani menguji pemikiran kita. Bukan musuh yang ingin menjatuhkan, melainkan rekan yang cukup peduli untuk berkata, bagian ini belum kuat. Apakah ada kemungkinan lain? Bukti apa yang akan membuat Anda mengubah pendapat? Dalam dunia kerja, orang seperti ini sangat berharga. Seorang pemimpin yang hanya dikelilingi orang-orang yang takut berbeda pendapat berisiko mengambil keputusan buruk dengan penuh keyakinan. Seorang penulis yang hanya meminta komentar dari orang-orang yang menyukainya mungkin tidak mengetahui kelemahan tulisannya. Seorang mahasiswa yang hanya membaca sumber yang sejalan dengan pandangannya dapat menghasilkan penelitian yang bias. Maka, jangan hanya membangun kelompok pendukung. Bangun pula jaringan penantang yang sehat. Namun, pilihlah dengan bijaksana. Kritik yang baik tidak menyerang harga diri. Kritik yang baik membantu kita melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Bagian 6, tujuan perdebatan bukan mengalahkan orang lain. Ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, naluri pertama kita biasanya adalah memberikan lebih banyak alasan. Kita berpikir, semakin banyak argumen yang disampaikan, semakin cepat orang lain akan berubah. Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika seseorang merasa diserang, ia akan membela dirinya. Bahkan argumen yang baik dapat ditolak apabila disampaikan dengan cara yang membuatnya merasa direndahkan. Maka, percakapan yang bertujuan membuka pikiran sebaiknya dimulai dengan rasa ingin tahu. Alih-alih berkata, pendapat Anda salah. Kita dapat bertanya,
Apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan itu? Alih-alih mengatakan, Anda harus melakukan ini. Kita dapat bertanya, apa keuntungan dan kerugian apabila keadaan ini terus dipertahankan? Pendekatan ini sejalan dengan pembahasan mengenai motivational interviewing dalam Think Again. Perubahan tidak selalu muncul karena seseorang diberi perintah, tetapi karena ia dibantu menemukan alasan perubahan dari dalam dirinya sendiri. Bayangkan seorang anak yang terus menunda belajar. Orang tua dapat memarahinya selama 1 jam. Namun, kemarahan mungkin hanya membuat anak belajar karena takut. Pendekatan lain adalah bertanya, nilai seperti apa yang sebenarnya ingin kamu capai? Apa yang membuatmu sulit memulai? Langkah kecil apa yang sanggup kamu lakukan malam ini? Pertanyaan tidak menjamin perubahan langsung. Namun, pertanyaan memberi ruang bagi seseorang untuk mendengar pikirannya sendiri. Dan terkadang, manusia lebih mudah menerima kesimpulan yang ia temukan sendiri daripada kesimpulan yang dipaksakan orang lain. Bagian 7. Waspadalah terhadap pikiran hitam putih. Banyak persoalan menjadi lebih rumit karena kita menyederhanakannya secara berlebihan. Kita berkata, kalau tidak bersama saya, berarti melawan saya. Kalau gagal sekali, berarti tidak berbakat. Kalau seseorang pernah berbuat salah, berarti ia orang jahat. Padahal, kehidupan jarang sesederhana itu. Seseorang dapat mempunyai niat baik tetapi memilih cara yang keliru. Sebuah keputusan dapat memiliki manfaat sekaligus risiko. Orang yang tidak setuju dengan kita belum tentu membenci kita. Ketika dunia dibagi hanya menjadi 2 kubu, percakapan mudah berubah menjadi konflik. Kita berhenti mencari kebenaran karena terlalu sibuk memilih kelompok. Kebiasaan berpikir ulang mengajak kita mencari kemungkinan di antara 2 kutub. Bukan hanya bertanya, siapa yang benar? Tetapi juga, bagian mana dari pendapat masing-masing yang dapat diterima? Fakta apa yang masih belum kita miliki? Apakah masalah ini dapat dilihat melalui sudut pandang lain? Dengan begitu, perbedaan tidak selalu berakhir dengan permusuhan. Perbedaan dapat menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih matang. Bagian 8. Jangan biarkan rencana lama memenjarakan masa depan. Salah satu hal paling sulit untuk dipikirkan kembali adalah rencana hidup. Sejak kecil, seseorang mungkin bercita-cita menjadi dokter, guru, pengusaha, atau pemimpin. Cita-cita memberikan arah. Namun, apabila terlalu erat dipegang, cita-cita juga dapat menjadi penjara. Seseorang dapat bertahan dalam pekerjaan yang membuatnya kehilangan makna hanya karena takut dianggap gagal mengubah pilihan. Mahasiswa dapat terus berada di jurusan yang tidak cocok karena merasa sudah menghabiskan terlalu banyak waktu. Pengusaha dapat terus mempertahankan produk yang tidak dibutuhkan pasar karena sudah mengeluarkan terlalu banyak modal. Padahal, waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan tidak selalu menjadi alasan untuk terus berjalan ke arah yang salah. Berpikir ulang bukan berarti hidup tanpa komitmen. Berpikir ulang berarti memberi diri sendiri izin untuk memeriksa. Apakah tujuan ini masih sesuai dengan nilai dan keadaan saya sekarang? Kita tidak harus mengganti tujuan setiap kali menghadapi kesulitan. Namun, kita juga tidak perlu menganggap semua rencana lama sebagai janji yang tidak boleh diubah. Masa depan bukan sekadar tempat untuk menjalankan keputusan masa lalu. Masa depan juga merupakan ruang untuk menciptakan keputusan yang lebih baik. Langkah praktis. Lalu, bagaimana cara melatih kemampuan berpikir ulang? 1. Pisahkan pendapat dari identitas. Jangan berkata, saya adalah orang yang selalu percaya bahwa. Katakan, berdasarkan informasi yang saya miliki sekarang, saya cenderung berpikir bahwa. Kalimat kedua memberi ruang bagi perubahan. 2. Tanyakan apa yang dapat mengubah pikiran Anda. Sebelum berdebat, tanyakan kepada diri sendiri. Bukti seperti apa yang akan membuat saya mempertimbangkan pendapat lain? Apabila jawabannya tidak ada, mungkin Anda tidak sedang mencari kebenaran. Anda hanya sedang mempertahankan keyakinan. 3. Buat daftar ketidaktahuan. Tuliskan 3 hal penting yang belum Anda pahami. Bukan untuk mempermalukan diri, tetapi untuk menentukan arah belajar berikutnya. Panduan diskusi resmi buku ini juga mengajak pembaca memikirkan daftar hal-hal yang belum mereka ketahui. 4. Undang 1 orang untuk mengkritik gagasan Anda. Pilih orang yang jujur, tetapi tetap menghargai Anda. Tanyakan, apa kelemahan terbesar dari rencana saya? Lalu dengarkan tanpa langsung membela diri.
5. Ubah kesalahan menjadi pelajaran tertulis. Setiap kali keputusan tidak berjalan sesuai harapan, catat 3 hal. Apa yang saya perkirakan? Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang perlu saya ubah pada percobaan berikutnya? 6. Gunakan lebih banyak pertanyaan dalam percakapan. Ketika tidak setuju, tahan dorongan untuk langsung membantah. Mulailah dengan, apa alasan terkuat di balik pandangan Anda? Mungkinkah ada bagian yang kita sepakati? 7. Jadwalkan pemeriksaan ulang. Sekali dalam 3 atau 6 bulan, periksa kembali tujuan, strategi, dan kebiasaan Anda. Jangan hanya bertanya apakah Anda bekerja keras. Tanyakan pula apakah Anda masih bekerja ke arah yang tepat. Tantangan 7 hari. Selama 7 hari, pilih satu keyakinan sederhana yang selama ini jarang Anda pertanyakan. Bisa berupa cara belajar, pola mengajar, kebiasaan bekerja, strategi bisnis, atau cara berkomunikasi dengan keluarga. Carilah satu pendapat yang berbeda. Dengarkan tanpa buru-buru membantah. Periksa bukti yang tersedia. Lalu tuliskan satu kalimat. Setelah mempelajari hal ini, bagian yang masih saya yakini adalah, sedangkan bagian yang perlu saya pikirkan kembali adalah. Tujuannya bukan memaksa Anda mengganti pendapat. Tujuannya adalah membuktikan bahwa pikiran Anda cukup kuat untuk diperiksa. Pesan terbesar dari Think Again bukanlah bahwa kita harus meragukan segala sesuatu. Buku ini juga tidak mengajarkan bahwa semua pendapat sama benarnya. Pesannya adalah bahwa keyakinan seharusnya cukup kuat untuk diuji, dan diri kita seharusnya cukup rendah hati untuk belajar. Kita boleh memiliki prinsip. Kita boleh mempunyai pendirian. Kita boleh memperjuangkan sesuatu yang kita yakini. Namun, jangan sampai keinginan untuk terlihat benar membuat kita berhenti mencari kebenaran. Orang yang berkembang bukanlah orang yang tidak pernah salah. Orang yang berkembang adalah orang yang mampu mengenali kesalahan, memperbarui pemahaman, lalu melangkah dengan lebih bijaksana. Maka, renungkan satu pertanyaan ini. Keyakinan, keputusan, atau kebiasaan apa dalam hidup Anda yang mungkin sudah waktunya untuk dipikirkan kembali? Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi, pengembangan diri, bisnis, sejarah, filsafat, novel, dan berbagai tema menarik lainnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang membutuhkan keberanian untuk memperbaiki keputusan dan membuka kembali pikirannya. Tuliskan di kolom komentar. Apa satu hal yang akhir-akhir ini mulai Anda pikirkan kembali? Teruslah membaca, beranilah berpikir ulang, dan naikkan level hidupmu.